Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak kita semua hari ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini hendak kami memulai dengan aktivitas memohon pertolongan dan rahmat, serta memohon kuasa Roh Kudus membimbing kami untuk memahami firman Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Bapa, tuntun kami dengan kebenaran-Mu, dan kami mohon ya Yesus Kristus, tolong kami, dan kiranya Roh Kudus dapat mencerahkan kami hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kami sedia membaca, merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tema renungan kita hari ini ialah memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, tanpa kita sadari sebenarnya secara alamiah kita harus memberi atau berbagi. Sama seperti Allah menghasilkan dan dengan demikian kita bisa ada dalam siklus kehidupan. Maka memberi atau berbagi adalah suatu panggilan alamiah yang tidak bisa terhindarkan. Masalahnya adalah apa yang kita bagi atau apa yang kita beri dan seberapa besar pemberian yang dibagikan serta dasar kita berbagi. Renungan harian memberi dengan sukacita berdasarkan pembacaan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 7. Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas karena ia mengandung pesan-pesan yang rohani, karena Tuhan Sang Pencipta telah terlebih dahulu memberikan teladan berbagi, bahkan anaknya sendiri rela mati untuk menebus dosa-dosa saya dan ibu bapak saudara sekalian. Pertama, prinsip tabur tuai. Ayat ini mengajarkan prinsip rohani bahwa orang yang memberi dengan murah hati dan berlimpah akan menuai berkat yang melimpah pula. Penaburan yang dilakukan dengan sukacita akan menghasilkan penuaian yang berlimpah dari Tuhan karena Tuhan sudah memberi. Kedua, kerelaan hati dalam memberi penting untuk menjalani prinsip memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita bukan karena paksaan atau kewajiban, melainkan dari kedalaman hati yang penuh dengan kebaikan dan sukacita. Yang penting untuk kita renungkan, berilah dengan sukacita. Janganlah memberi dengan hati yang sedih atau karena terpaksa. Berilah dengan kerelaan hati yang tulus. Perhatikan bahwa setiap kebaikan yang kita berikan dengan sukacita itu karena kita telah memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Jadikan prinsip memberi dengan sukacita sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hal materi, kasih, waktu atau perhatian kepada sesama, berikanlah. KNKB nomor 100 kita nyanyikan untuk merespon firman Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat hanya kepadamu ya Allah, yang adalah sumber segala berkat. Kami dapat memberi, kami dapat berbagi karena kami telah Tuhan karuniakan keselamatan. Dan karena itu kami memberi sebagai tanda syukur kami kepadamu yang adalah sumber segala berkat. Kami siap berbagi hari ini, besok sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.